Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube ini. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita bertemu bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu 16 setelah Trinitatis, tanggal 24 September tahun 2023. Dan biasanya epistel ini menjadi khotbah di ibadah-ibadah rumah tangga di gereja kita masing-masing. Yang menjadi tema kepada kita adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan khotbah kita di epistel minggu ini tertulis dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku. Apabila aku kembali kepada kamu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datang dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kami lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, pada umumnya setiap orang takut akan penderitaan. Setiap orang takut akan kematian. Sebab menderita dan kematian adalah hal yang tidak diinginkan, bahkan menyeramkan dalam kehidupan manusia sehingga harus dihindari. Akan tetapi saudara-saudara, berbeda dengan Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus, dia tidak khawatir lagi tentang kehidupan yang dihadapinya. Dia pasrah, bukan karena ketakutan, akan tetapi karena bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa bagi Paulus kematian justru adalah keuntungan? Serta apa makna hidup adalah Kristus? Itulah yang akan dijelaskan melalui khotbah kita pada saat ini. Saudara-saudara, saat menulis surat kepada jemaat Filipi yang menjadi khotbah kita pada saat ini, dia berada dalam penjara di Roma. Ia tidak tahu bagaimana kehidupannya selanjutnya. Apakah dia selamat atau akan mati dalam penjara? Dia mempasrahkan hidupnya menghadapi keadaan itu. Namun,
ada catatan penting yang kita perlu belajar dari Paulus ini, bahwa baik mati maupun hidup bagi Paulus merupakan sukacita. Mengapa Paulus memiliki keyakinan seperti itu? Hidup Paulus berubah setelah dia diubahkan oleh Tuhan Yesus. Saat dia menyatakan dirinya kepada Paulus dalam perjalanannya ke Damaskus, saat itu dia hendak mengejar-ngejar orang Kristen, tetapi Tuhan menyatakan dirinya kepada Paulus, dan pada saat itu dia berubah dari pembenci Kristen, dari pembenci Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia, yang giat dalam pemberitaan Injil, sehingga dalam ketekunannya untuk mengikut Yesus, untuk memberitakan Injil, Paulus pernah disiksa. Bahkan dia dipenjara, dianiaya. Namun ia tidak pernah mundur, karena baginya hidup adalah Kristus. Saudara-saudara, ada dua hal penting yang mau Paulus sampaikan melalui khotbah kita hari ini. Pertama, hidup untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara, untuk siapakah kita hidup? Apakah hidup kita untuk Kristus atau justru untuk diri sendiri? Hidup untuk Kristus bukan hanya berbicara tentang Injil saja. Namun hidup untuk Kristus juga mencakup seluruh kehidupan, seluruh totalitas kehidupan yang ditunjukkan untuk kemuliaan Tuhan dan berkat bagi sesama. Ketika kita bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, ketika kita mengembangkan kemampuan kita semaksimal mungkin yang ditujukan untuk sesama dan untuk kemuliaan Tuhan, pada saat itulah kehidupan kita untuk Kristus. Tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri. Jika kita telah hidup untuk Kristus, maka mati sekalipun itu merupakan keuntungan bagi kita, seperti yang dinyatakan oleh Paulus. Kematian tidak perlu lagi ditakuti, sebab kematian adalah jalan untuk bertemu muka dengan muka kepada Kristus dan hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Maka mati sekali lagi bukan lagi ketakutan, akan tetapi merupakan keberuntungan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam pemberitaan Injil. Cukup banyak umat percaya yang terbeban untuk pemberitaan Injil ke seluruh penjuru dunia. Ada banyak orang-orang yang sudah mapan dalam hidupnya, membiayai pemberitaan Injil, bahkan dia terlibat dalam pemberitaan Injil. Tujuannya agar sebanyak mungkin umat manusia dapat mengenal Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamatnya. Panggilan tersebut perlu terus digemakan, saudara-saudara, agar setiap umat percaya menjadi jemaat yang bermisi menyampaikan Injil melalui seluruh aspek kehidupan. Tetapi harus diingat juga bahwa makna hidup yang menghasilkan buah, yaitu keselamatan Allah, itu tidak cukup hanya sekedar pemberitaan Injil saja. Keselamatan Allah akan dialami menjadi suatu kenyataan apabila kehidupan setiap umat percaya berpadanan dengan Injil. Saudara-saudara, Rasul Paulus berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman
yang timbul dari berita Injil. Sebagaimana tertulis dalam Filipi 1 ayat 27. Hidup yang berbuah dengan berpadanan dengan Injil menunjukkan suatu kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai Injil, sehingga mampu menghasilkan buah kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Kristus telah menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Dia sudah memberikan kehidupannya kepada manusia. Dan tidak ada buah yang lebih besar daripada kasih yang dinyatakan oleh Kristus ketika Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Saudara-saudara, justru di tingkat inilah kita sering mengalami kesulitan, sebab bisa saja kita gemar dan antusias dalam pemberitaan Injil, tetapi hidup kita jauh dari nilai-nilai Kristus. Bisa saja kita terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah komunitas Kristen, tapi kehidupan kita jauh dari nilai-nilai kasih yang dari Kristus. Saat ini cukup banyak kita jumpai orang Kristen yang hidupnya serba mendua. Dari spirit iman mereka memperlihatkan sikap yang sangat antusias untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi dari kehidupan sehari-hari, mereka sama sekali tidak memperlihatkan pengaruh nilai-nilai Injil yang dihidupinya. Sebab karakter, pola pemikiran, dan pengambilan keputusan etis mereka lebih didasarkan kepada kehendak manusiawi atau nilai-nilai duniawi atau nilai-nilai logika yang seringkali menguasai kehidupan mereka. Saudara-saudara, jadi sesungguhnya persembahan yang harum di hadapan Tuhan adalah kita memberikan totalitas kehidupan kita bagi Kristus. Kalau kita secara totalitas memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka seperti yang disampaikan oleh Paulus, hidup bagi kita adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bersukacitalah, karena sampai hari ini Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Dan ketika kita masih diberikan kehidupan sampai hari ini, maka itu adalah karena Kristus. Untuk itu berbuatlah kepada sesama, berbuatlah kepada Kristus sebelum kita tiba kepada kematian yang merupakan keuntungan kepada setiap orang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Biarlah itu mengingatkan kami untuk memaknai hidup kami yang sesungguhnya. Bahwasanya kami menyadari bahwa hidup kami adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin.